Oke, sahabat bonsai, berjumpa kembali bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memproses sebuah pohon yang berjenis Hokianti yang saya dapatkan mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu ya, dari teman saya Kadek Darmano dari Desa Belah Batuh ya. Bisa dilihat pohon ini mempunyai gerakan yang bisa dikatakan unik ataupun ekstrim ya. Saya menyukainya dari gerakan ini karena masih tergolong cukup jarang bagi para pembudidaya bonsai membuat Hokianti dengan gerakan meliuk yang menyerupai pohon ekstrim ya. Karena biasanya mereka ataupun jenis Hokianti dominan atau digemari oleh para penghobi bonsai itu bergaya mungkin twin ataupun informal ataupun bahkan yang formal, atau mungkin ada yang grouping juga. Jadi karena gerakan liukan inilah saya menyukai dan tertarik dengan gaya ataupun liukannya yang tadi itu. Jadi kita akan memproses Hokianti ini. Kita akan membuat sari line agar membuat gerakan ini lebih maksimal. Saya akan membuat sayatan menggunakan power tool guna untuk mengoptimalkan gerakan-gerakan tersebut agar lebih selaras, lebih terkesan lebih ekstrim mungkin, dan juga membuat pohonnya ini seolah terpelintir ataupun segala macamnya. Ya, jadi dari jenis Hokianti atau pohon jenis Hokianti ini ada beberapa jenis ya. Baik ada yang mikro, ada Hokianti bunga, ada Hokianti buah, ataupun Hokianti yang lokal. Nah, kebetulan yang ini adalah jenis Hokianti bunga. Jadi sekarang sudah mulai menampakkan kesuburan dari awal saya dapat. Sekarang saya akan melakukan tahapan awal ya. Karena kemarin saya hanya melakukan pergantian media waktu saya dapat, dan kemudian menambahkan extension untuk penyuburan. Jadi akarnya sudah mulai naik, pohonnya sudah mulai narik dari tajuk-tajuknya. Nah, saatnya untuk melakukan penanganan atau tahapan selanjutnya dalam proses Hokianti ini. Oke sahabat, kita lanjut. Oke para sahabat, jadi kita akan melakukan sebuah proses yang sama pada Hokianti tadi yang saya lakukan pada bonsai serut dalam episode yang lalu ya, membuat guratan-guratan pada batang agar lebih menampilkan sebuah ekspresi batang yang lebih menarik dan juga memaksimalkan sebuah gerak dasar batang yang kelihatan terpelintir ataupun yang lainnya. Nah, kemarin ada beberapa yang saya baca di kolom komentar bahwa pohon itu pasti mati, atau hidup atau mati, atau dan segala halnya. Jadi ada komentar yang agak pesimis bagaimana saya melakukan guratan-guratan kemarin. Ya, jadi kalian bisa lihat pohon serut ini sudah mulai narik dan tidak ada kendala baik dari ngedrop ataupun segala macam. Ini saya proses sekitar 5 hari yang lalu kalau tidak salah, kurang lebih ya.
Jika kalian ingin melakukan hal-hal seperti ini, upayakan agar tidak mengangkat pohonnya dari pot. Jadi kita hanya melakukan penambahan extension nantinya setelah pengerjaan dan menambahkan pupuk organik ataupun yang slow release seperti Dekastar. Dan juga kita meneduhkannya ini kurang lebih semingguan. Dirasa sudah mulai muncul tunas baru dan berkembang. Ini daunnya masih muda dan kelihatan hijaunya ini hijau muda. Nanti kalau kelihatan hijau daunnya ini sudah mulai menua, berarti titik tumbuh ini sudah mulai kuat. Nah, di sanalah kita melakukan penempatan kembali di tempat yang panas. Jadi sahabat, pengalaman itu sangat penting. Asalkan kita perlu perhitungan yang matang juga. Kita tidak boleh sembarangan. Karena ini saya prosesnya 2 kali. Saya membuat guratan pertama dan saya melihat kambium itu sudah jalan. Berarti pohon ini sudah menerima perubahan jalur makanan, baik dari akar yang akan ditransfer nanti ke daun untuk melakukan fotosintesis. Nah, sekarang saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan membuat guratan pertama pada pohon Okianti tersebut, dan kemudian setelah kambium berjalan, barulah saya membuat guratan-guratan sebagai finishing nantinya. Oke sahabat, kita lanjut. Oke para sahabat ya, tadi saya sudah membuka extensionnya, kemudian memperlihatkan akarnya. Pertumbuhan akar cukup bagus, banyak akar-akar baru, serabut baru yang tumbuh setelah kemarin waktu setelah mendapatkannya itu atau mendapat dari hibahan dari Pak Kadek Darmano, mengganti pot, mengganti media, pemupukan baru, dan kemudian menambahkan extension. Pohon menunjukkan kesuburan yang bagus, perakaran yang bagus. Sekarang tadi sudah membuka extensionnya dan melihat pergerakan akar. Jadi saat melakukan torehan awal ini, kita bisa start dari akarnya untuk lebih simulasinya lebih dapat daripada base pohonnya menuju ke atas ya. Tadi juga sudah membuang daripada daunnya, baik bisa menggunakan gunting ataupun melakukan pinching. Kita bisa mencubiti daunnya satu persatu agar daripada bendolan-bendolan mata tunas ini tidak putus ya. Kita juga bisa melakukan gunting dengan memotong di atas tangkai daun ya. Jadi tangkai dari daun ini akan tersisa dan kemudian 2 atau 3 hari akan mulai mengering dan jatuh sendiri. Jadi nanti ada tunas-tunas baru. Dan nanti setelah melakukan penorehan saya akan membuka kawatnya karena sudah mulai ada kawat yang masuk. Ini adalah kawat dari wiring pertamanya yang bukan saya lakukan, melainkan mungkin daripada Pak Dek Darmanonya. Dan kemudian akan melakukan pengarahan pada terubusan-terubusan ini ya, terubusan-terubusan yang kuat. Pohon ini saya dapatkan dalam posisi sedang dilakukan sambung sisip. Jadi ini adalah sambung sisip, ini juga, dan ini juga. Kemungkinan saat melakukan pemotongan cabang-cabang besar tidak ada tumbuhan baru, makanya dilakukan sambungan sisip dan syukur bisa berhasil dan tumbuh dengan baik ya. Oke sahabat, kita lanjut ke pembuatan torehan ataupun sari lainnya.
Oke para sahabat, demikian tadi proses saya melakukan dari pohon Okianti ini kurang lebih 3 jaman. Mulai dari pembuatan alur, bisa dikatakan syari, tapi lebih tepatnya membuat alur alur batang ya, atau nanti gerak kamyumnya bisa dikatakan syari, ataupun kita merubah sistem dari kulit kamyum ini. Bagaimana pohon ini kita rubah sistem kulitnya yang tadi awalnya ini terlihat lurus, kemudian kita buat belokan ke sini yang kemudian meliuk seperti terlipat dan menuju ke arah mahkota ya. Jadi fungsinya guratan-guratan ini adalah membuat tipuan batang yang terlihat lurus, yang terlihat kaku. Diharapkan kedepannya torehan ini akan menutup dan membuat sebuah garis tutupan seperti ini, dan sisa-sisa dari kamyum ini akan memblimbing dan membuat sebuah gerakan yang berbeda, tidak seperti awalnya. Jadi itulah tujuannya, sehingga membuat gerakan daripada batang ini lebih lebih dinamis ya dari kamyumnya. Itulah tujuannya membuat guratan-guratan seperti ini. Kita membuat bahan yang terkesan lurus bisa terkesan berbeda, bisa agak meliuk ataupun memutar dari arus kamyumnya. Tentu saja ini dilakukan secara perlahan. Ini hanya tahapan awal. Jadi pohon ini harus bisa menerima pengiriman makanan dari akar menuju daun ya. Jadi ini dilakukan secara bertahap atau berkala. Tentu saja kedepannya bisa melakukan guratan lagi, dirasa kurang lebar, ataupun menambah guratan-guratan baru, sehingga ada kesan yang agak longgar dan kesan yang agak rapat daripada guratan tersebut ya. Dan kemudian tadi saya juga melakukan wiring, melepaskan kawat yang lama karena sudah masuk, dan kemudian menggantinya karena begitu kawat terlepas, cabang-cabang agak keluar dari jalurnya sesuai yang diinginkan. Yang ini juga ada beberapa dikatakan cabang baru. Ini sisipan yang waktu saya pohon ini baru dapat. Sisipannya ini masih seukuran, mungkin ukuran segini. Sekarang sudah menjadi ukuran seperti ini. Dan tadi sudah saya lakukan wiring, dan saya juga memotong satu cabang besar. Sangat sayang sekali, mohon maaf Pak Dek Darmana, saya potong. Tentu saja saya mempunyai konsep yang berbeda juga Pak Dek. Jadi saya potong di sini karena di sini sudah ada untuk melengkapi daripada percabangan. Ujung-ujungnya kita lepas semua untuk melakukan pembesaran baik dari cabang ataupun daripada anak cabangnya nanti kita lepas. Untuk sementara kita hanya melakukan extension. Dirasa pohon kembali subur mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan. Jika daunnya sudah full kembali dan pohon menunjukkan kestabilan, barulah kita angkat medianya, kita bongkar, kita ganti media yang baru agar tarikan ini lebih bagus. Upaya dalam pembesaran. Tentu saja ini semua perlu pembesaran. Dan kemudian tadi saya membuat sebuah as mahkota ya. Ini saya pergunakan sebagai as mahkota yang awalnya tidak ada. Kurang lebih hanya seperti ini. Yang ini pun dulunya sangat kecil untuk back dimensinya. Ini sangat kecil sekali. Saya lepaskan begitu saja dan sekarang mulai melakukan pengarahan. Karena kalau sudah besar takutnya saat melakukan wiring juga nanti bisa patah ya. Ya, jadi seperti itu sahabat, semoga berguna dan menjadi inspirasi buat kalian jika punya bahan seperti ini. Untuk jenis Okianti lumayan bandel, jika dilakukan secara bertahap dan berkala seperti ini, tentu saja akan mengurangi error ataupun kesalahan yang fatal ya. Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengikuti channel Bonsai Elemen bersama saya, Danang Waya.